Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kemanusiaan, berjumpa lagi dengan seri puasa Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah puasa Ramadan disyariatkan melalui fase-fase. Sudah dijelaskan dalam kesempatan sebelum ini bahwasanya bulan puasa Ramadan atau puasa Ramadan itu tidak disyariatkan sekaligus seperti yang kita jalankan seperti saat ini. Tetapi bulan puasa Ramadan disyariatkan melalui 3 fase. Hal itu seperti yang kita pahami bersama. Fase pertama adalah pilihan antara puasa dan tidak puasa. Dengan mengganti bagi yang tidak puasa, memberikan makan kepada orang miskin pada hari-hari yang tidak dilaksanakan puasa. Memberi makan 1 orang miskin. Untuk hari-hari yang ditinggalkan untuk bagi yang tidak berpuasa. Ini fase pertama, yaitu pilihan. Pada fase kedua, dihapuskannya pilihan. Tapi diwajibkannya puasa bagi orang yang mukim, sehat, dan muslim. Dan diperbolehkan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan orang musafir. Namun, ia harus mengganti atau mengqadha melaksanakan puasa di hari yang lain. Sedangkan bagi orang tua dan orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, pada fase dia diperbolehkan untuk membayar fidyah, tidak mesti berpuasa. Pada fase kedua ini, puasa dimulai dari setelah tidur atau setelah sholat isya. Kemudian fase yang ketiga, dibolehkan untuk melaksanakan semua hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, menggauli istri. Pada malam hari Ramadan hingga terbit fajar. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa puasa terjadi 3 fase. Sehingga bentuk puasa berakhir seperti apa yang kita jalani dan kita laksanakan sekarang ini. Sahabat kemanusiaan, apa hikmah dari perintah puasa yang tidak sekaligus, tapi dilaksanakan dalam 3 fase? Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah tentang hikmah dari proses pensyariatan puasa Ramadan ini. Puasa sebelumnya, beliau berkata, puasa sebelumnya belum menjadi kebiasaan umat Islam saat itu. Dan merupakan perilaku yang tidak mereka sukai karena suatu yang berat. Karena puasa meninggalkan hal-hal yang mereka sukai dan menjadi kebiasaan sehari-hari mereka. Mereka belum merasakan manfaatnya dan belum merasakan nikmatnya berpuasa. Yang tentu saja banyak membawa manfaat dan banyak membawa berbagai kebaikan. Maka saat itu diberikan pilihan antara puasa atau tidak puasa. Dan dianjurkan untuk berpuasa karena berpuasa lebih baik. Setelah mereka mengetahui manfaat dan faedahnya, barulah puasa itu dijadikan sebagai fardu ain. Fardu kepada setiap orang muslim. Proses ini semuanya karena maslahah, untuk maslahah, dan untuk kebaikan umat Islam. Saat puasa dijadikan pilihan, itu karena maslahahnya saat itu. Kemudian ditetapkan dan dijadikan fardu ain setelah itu juga karena untuk kemaslahatan umat Islam saat itu. Dan hingga saat ini. Sehingga setiap hukum ditetapkan pada waktunya. Dan itu untuk kemaslahatan umat Islam.
Jadi, hikmah disyariatkannya puasa Ramadan secara berproses, berfase, dan di sini melalui 3 fase, dan tidak sekaligus. Ternyata banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah hikmah yang pertama, memberikan keringanan kepada umat Islam dalam melaksanakan puasa fardu Ramadan yang belum menjadi kebiasaan mereka sebelumnya. Hikmah yang kedua, memperhatikan kondisi manusia dan tabiat mereka. Syariat Islam itu memperhatikan kondisi manusia dan tabiat mereka dan menghilangkan kesulitan bagi mereka dengan difardukannya secara berproses dan tidak sekaligus. Difardukannya secara berproses dan tidak sekaligus. Ini dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan atau raf'ul haraj, menghilangkan kesulitan bagi umat manusia. Hikmah yang ketiga adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dengan memberikan keringanan kepada mereka. Mereka diberikan keringanan. Kemudian juga bentuk kasih sayang Allah itu mendidik mereka dengan berproses, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kebijaksanaan, dan penuh kasih sayang. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita untuk menjalankan syariat-syariatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan semua amal perbuatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.